Dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad di Mekah telah mencapai titik yang paling genting. Para pembesar kaum Quraisy, yang hatinya telah dipenuhi kedengkian dan ketakutan akan kehilangan kuasa, tidak lagi bisa menahan amarah mereka. Mereka berkumpul di balai pertemuan mereka, Darun Nadwah, untuk merancang sebuah rencana paling jahat. Setelah berdebat, mereka sepakat pada satu keputusan yang mengerikan, membunuh Nabi Muhammad. Untuk menghindari tuntutan balas dendam dari keluarga Nabi, mereka memutuskan agar setiap kabilah mengirimkan seorang pemuda terkuat untuk mengeksekusi rencana itu secara bersamaan. Di tengah kegelapan malam yang pekat, para pemuda terpilih itu telah mengepung rumah Nabi Muhammad, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Namun, tidak ada satupun rencana manusia yang dapat mengalahkan ketetapan Allah. Pada saat yang kritis itu, malaikat Jibril turun membawa wahyu, memberitahukan tentang konspirasi jahat tersebut dan menyampaikan perintah dari Allah agar Nabi Muhammad segera meninggalkan Mekah dan berhijrah menuju Yatsrib, yang kelak menjadi Madinah. Mendengar perintah itu, Nabi Muhammad segera mempersiapkan diri. Beliau meminta sepupunya yang masih sangat muda dan pemberani, Ali bin Abi Thalib, untuk mengambil risiko besar. Ali diminta untuk tidur di ranjang Nabi, menggunakan selimut hijau milik beliau, untuk mengelabui para pengepung yang mengintip dari celah-celah. Dengan penuh ketakwaan, Ali menyanggupi tugas berbahaya itu. Sementara para pembunuh menunggu dengan pedang terhunus, Nabi Muhammad keluar dari rumahnya dengan tenang. Dengan izin Allah, pandangan mereka semua dibutakan, sehingga tak seorang pun melihat beliau lewat. Nabi Muhammad kemudian langsung menuju rumah sahabat terdekatnya, Abu Bakar. Abu Bakar telah lama menantikan momen ini dengan penuh harap. Ia bahkan telah menyiapkan 2 ekor unta terbaik untuk perjalanan hijrah. Ketika Rasulullah datang dan memberitahukan bahwa perintah telah turun dan ia akan menjadi teman perjalanannya, Abu Bakar menangis karena terharu dan bahagia. Malam itu, 2 sahabat mulia itu memulai sebuah perjalanan yang akan mengubah sejarah dunia. Sebuah perjalanan yang mempertaruhkan nyawa demi menegakkan kalimat Allah. Untuk mengelabui para pengejar, Nabi Muhammad tidak mengambil rute yang biasa menuju utara ke arah Yatsrib. Beliau justru mengambil jalan yang berlawanan, menuju ke arah selatan. Tujuannya adalah sebuah gunung berbatu yang tandus dan terjal bernama Jabal Sur. Di salah satu puncaknya, terdapat sebuah gua kecil yang akan menjadi tempat persembunyian sementara mereka. Perjalanan di tengah malam itu sangatlah berat. Mereka harus berjalan tanpa alas kaki di atas bebatuan yang tajam untuk menyamarkan jejak. Abu Bakar menunjukkan kesetiaan yang luar biasa. Terkadang ia berjalan di depan Nabi Muhammad, khawatir ada bahaya menghadang dari depan. Beberapa saat kemudian, ia berpindah ke belakang, cemas jika ada musuh yang mengikuti dari belakang. Lalu ia berjalan di sisi kanan, lalu di sisi kiri. Ia seolah menjadi perisai hidup yang bergerak, siap mengorbankan dirinya demi melindungi keselamatan sang Rasulullah. Kakinya melepuh dan berdarah. Namun rasa sakit itu tidak sebanding dengan cintanya kepada sahabatnya itu. Setelah menempuh perjalanan yang melelahkan, sampailah mereka di kaki Gunung Sur. Dengan sisa tenaga yang ada, mereka mendaki gunung yang terjal itu hingga akhirnya tiba di depan mulut sebuah gua. Gua Sur bukanlah gua yang nyaman, melainkan sebuah ceruk sempit, gelap, dan penuh bebatuan di puncak gunung. Tempat ini mereka pilih karena lokasinya yang sulit dijangkau, berharap para pengejar tidak akan berpikir untuk mencari hingga ke sana. Di tempat inilah mereka akan bersembunyi selama 3 hari 3 malam, menanti situasi di Mekah sedikit mereda. Mereka menyerahkan seluruh nasib mereka kepada Allah, sang pemilik rencana terbaik. Di dalam gua yang sunyi dan terpencil itu, mereka akan menyaksikan secara langsung bagaimana Allah melindungi para hambanya yang beriman dengan cara-cara yang di luar nalar manusia. Sebelum membiarkan Nabi Muhammad masuk ke dalam gua, Abu Bakar berkata, "Tunggulah di luar, wahai Rasulullah, biarkan aku masuk terlebih dahulu." Ia khawatir di dalam gua yang gelap itu terdapat hewan berbisa atau bahaya lainnya. Dengan hati-hati, Abu Bakar masuk dan membersihkan gua tersebut. Ia menemukan beberapa lubang di dinding gua. Khawatir ada ular atau kalajengking yang akan keluar dari lubang-lubang itu, ia merobek sebagian kain dari pakaiannya untuk menyumbat setiap lubang yang ia temukan. Satu persatu lubang berhasil ia tutup hingga kainnya habis. Namun,
Masih tersisa satu lubang terakhir yang belum tertutup. Tanpa berpikir panjang, Abu Bakar menggunakan tumit kakinya sendiri untuk menyumbat lubang tersebut. Setelah merasa gua itu aman, barulah ia mempersilakan Nabi Muhammad untuk masuk dan beristirahat. Nabi Muhammad yang sangat lelah segera merebahkan kepalanya di pangkuan Abu Bakar dan tertidur pulas. Saat Rasulullah tertidur, seekor hewan berbisa, entah ular atau kalajengking, dari dalam lubang yang ditutupi oleh kaki Abu Bakar, menyengat tumitnya dengan kuat. Rasa sakit yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh Abu Bakar. Racun itu terasa membakar. Namun ia menahan rasa sakit itu dengan sekuat tenaga. Ia tidak bergerak sedikit pun, tidak pula mengerang kesakitan, karena ia tidak ingin membangunkan sang nabi yang sedang beristirahat lelap di pangkuannya. Namun, rasa sakit yang tak tertahankan itu membuat air matanya mengalir tanpa bisa dibendung. Setetes air mata jatuh membasahi wajah mulia Nabi Muhammad, dan seketika itu pula beliau terbangun. Melihat Abu Bakar menahan sakit, beliau bertanya apa yang terjadi. Setelah mengetahui sahabatnya disengat, dengan penuh kasih sayang, Nabi Muhammad mengusapkan sedikit air liurnya yang penuh berkah ke luka di tumit Abu Bakar. Dengan izin Allah, rasa sakit itu seketika hilang dan lukanya sembuh total. Sementara itu, di Mekah, kaum Quraisy murka bukan kepalang saat mengetahui bahwa Nabi Muhammad telah lolos dari kepungan mereka. Mereka segera mengerahkan seluruh kekuatan, mengirim para ahli pelacak jejak yang paling mahir untuk menyisir seluruh penjuru Mekah dan sekitarnya. Mereka bahkan mengumumkan sayembara besar, hadiah 100 ekor unta bagi siapa saja yang bisa membawa Nabi Muhammad kembali, hidup atau mati. Iming-iming hadiah yang sangat besar itu membuat banyak orang bersemangat untuk ikut dalam perburuan. Para pelacak jejak itu begitu ahli, mereka mampu mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad dan Abu Bakar, hingga sampai ke kaki Gunung Sur. Mereka terus menaiki gunung yang terjal itu, semakin dekat dan semakin dekat dengan mulut gua. Dari dalam gua, Abu Bakar bisa mendengar dengan jelas suara langkah kaki dan percakapan para pengejar. Jantungnya berdebar kencang, rasa cemas menyelimuti hatinya. Dengan suara berbisik penuh kekhawatiran, Abu Bakar berkata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Rasulullah, mereka sudah sampai. Jika saja salah seorang dari mereka melihat ke bawah telapak kakinya, niscaya mereka akan melihat kita." Rasa takutnya bukan untuk keselamatan dirinya sendiri, melainkan untuk keselamatan Rasulullah. Ia tahu, jika Nabi tertangkap, maka padamlah cahaya Islam yang baru mulai bersinar. Di tengah situasi yang begitu genting, saat mau terasa hanya sejengkal jaraknya, Nabi Muhammad justru menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Beliau memandang sahabatnya dengan tatapan penuh keyakinan dan berkata dengan kalimat yang kelak diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. "Wahai Abu Bakar, janganlah engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Beliau melanjutkan, "Apa yang engkau cemaskan terhadap dua orang, sementara yang ketiganya adalah Allah?" Kalimat itu bagaikan air sejuk yang memadamkan api kecemasan di hati Abu Bakar, mengisinya kembali dengan ketenangan dan keyakinan pada pertolongan Allah. Saat para pengejar semakin mendekati mulut gua, Allah menunjukkan kuasanya yang agung. Dalam sekejap, dengan perintahnya, terjadilah serangkaian keajaiban yang menjadi benteng tak kasat mata bagi kedua hambanya yang mulia. Seekor laba-laba diperintahkan untuk segera membuat sarang di mulut gua. Laba-laba itu bekerja dengan cepat, menenun jaring demi jaring hingga membentuk sebuah sarang yang tebal dan sempurna, seolah-olah telah berada di sana selama bertahun-tahun tanpa pernah disentuh. Tidak hanya itu, Allah juga mengirimkan sepasang burung merpati liar. Kedua merpati itu terbang dan segera membuat sarang tepat di depan sarang laba-laba itu. Dengan tenang, sang merpati betina mengerami telurnya di sarang tersebut, seolah tidak ada bahaya apapun di sekitarnya. Pemandangan itu memberikan kesan bahwa tempat itu adalah tempat yang sunyi dan tidak pernah dilalui oleh manusia dalam waktu yang sangat lama. Sebagai pelindung tambahan, Allah juga menumbuhkan sebatang pohon akasia secara tiba-tiba di depan mulut gua. Dahan dan rantingnya yang rimbun semakin menutupi pintu gua, membuatnya hampir tidak terlihat oleh siapapun yang lewat. Laba-laba, merpati, dan pohon akasia itu adalah tentara-tentara Allah. Mereka adalah makhluk-makhluk lemah. Namun dengan kehendaknya, mereka menjadi perisai yang lebih kokoh dari benteng baja sekalipun.
Semua keajaiban ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, tepat sebelum para pengejar tiba di titik terdekat. Ini adalah bukti nyata bahwa ketika Allah berkehendak melindungi seseorang, Dia akan menggunakan cara-cara yang tak pernah terpikirkan oleh akal manusia. Pertolongannya datang melalui makhluk-makhluknya yang paling sederhana, menunjukkan bahwa kekuatan sejati hanyalah miliknya semata. Akhirnya, rombongan pengejar yang dipimpin oleh para pelacak jejak ulung tiba tepat di depan mulut Gua Sur. Mereka berhenti, napas mereka terengah-engah setelah mendaki gunung yang melelahkan. Salah seorang dari mereka menunjuk ke arah gua. Jejak kaki ini berakhir di sini. Pasti mereka bersembunyi di dalam gua itu. Keyakinan mereka begitu kuat, mereka merasa sudah berhasil menyudutkan buruan mereka. Namun, ketika mereka hendak melangkah masuk, salah seorang pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf, menghentikan mereka. Ia menunjuk ke mulut gua dengan tatapan tak percaya. "Apakah kalian sudah gila?" katanya dengan nada mengejek. "Bagaimana mungkin Muhammad masuk ke dalam gua ini? Lihatlah sarang laba-laba itu. Sarang itu utuh dan tidak rusak sedikit pun. Demi Lata dan Uzza, sarang itu pasti sudah ada di sana bahkan sebelum Muhammad dilahirkan." Yang lain pun ikut memperhatikan. Mereka melihat sarang laba-laba yang begitu sempurna, dan sepasang merpati yang sedang mengerami telurnya dengan tenang. "Dia benar," kata yang lain. "Jika ada orang yang masuk ke sini, pasti sarang laba-laba itu akan robek dan burung merpati itu akan terbang ketakutan." Logika mereka yang terbatas tidak mampu menjangkau kuasa Allah. Mereka terkecoh oleh pemandangan yang ada di depan mata mereka. Setelah berdebat sejenak, mereka akhirnya sepakat bahwa tidak mungkin Nabi Muhammad dan Abu Bakar berada di dalam gua. Mereka menganggap pelacak jejak mereka telah melakukan kesalahan. Dengan perasaan kecewa dan putus asa, mereka pun berbalik arah dan menuruni gunung untuk melanjutkan pencarian ke tempat lain. Dari dalam gua, Nabi Muhammad dan Abu Bakar menyaksikan semua itu dengan penuh rasa syukur, melihat bagaimana Allah memalingkan pandangan dan pikiran musuh-musuhnya. Selama 3 hari dan 3 malam, Nabi Muhammad dan Abu Bakar tinggal di dalam Gua Sur. Selama itu pula, putra dan putri Abu Bakar memainkan peran penting. Abdullah bin Abu Bakar setiap malam akan datang secara diam-diam untuk menyampaikan berita terbaru dari Mekah. Pagi harinya, ia akan kembali ke Mekah seolah-olah ia bermalam di sana. Sementara Asma binti Abu Bakar, dengan gagah berani akan mengantarkan makanan dan minuman untuk mereka berdua di tengah kegelapan malam. Setelah 3 hari, ketika situasi di Mekah sudah mulai tenang dan para pengejar telah mengalihkan pencarian mereka ke jalur utama menuju utara, tibalah saatnya untuk melanjutkan perjalanan. Sesuai rencana, seorang penunjuk jalan yang telah mereka sewa, Abdullah bin Uraikid, datang membawa 2 unta yang telah disiapkan oleh Abu Bakar. Meskipun ia bukan seorang Muslim, ia adalah orang yang dapat dipercaya dan memegang teguh amanah. Dengan mengucap nama Allah, Nabi Muhammad dan Abu Bakar keluar dari gua persembunyian mereka. Mereka menaiki unta masing-masing dan memulai babak baru perjalanan hijrah mereka. Kali ini mereka mengambil jalur yang tidak biasa, menyusuri pesisir Laut Merah, untuk lebih memastikan keamanan mereka. Perjalanan masih panjang dan penuh mara bahaya. Namun ujian terberat di Gua Sur telah mereka lewati dengan pertolongan Allah. Peristiwa di Gua Sur menjadi fondasi spiritual yang menguatkan hati mereka. Mereka telah menyaksikan secara langsung bagaimana Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang bertawakal. Dengan semangat dan keyakinan yang berlipat ganda, mereka melanjutkan perjalanan menuju Yatsrib, kota yang telah menanti kedatangan mereka dengan penuh kerinduan, kota yang akan menjadi pusat peradaban Islam yang baru. Kisah di Gua Sur adalah sebuah pelajaran agung tentang hakikat tawakal, yaitu berserah diri sepenuhnya kepada Allah setelah melakukan usaha maksimal. Nabi Muhammad dan Abu Bakar telah melakukan ikhtiar terbaik yang bisa dilakukan manusia, merencanakan dengan cermat, memilih rute yang menipu, mencari tempat persembunyian yang aman, dan mengatur logistik secara rahasia. Namun setelah semua usaha itu, mereka menyerahkan hasilnya secara total kepada Sang Maha Pelindung. Inilah keseimbangan sempurna antara usaha dan doa, antara kerja keras dan kepasrahan. Peristiwa ini mengajarkan kita bahwa pertolongan Allah seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita duga.
Siapa yang akan menyangka bahwa makhluk selemah laba-laba dan sejinak merpati bisa menjadi perisai yang mengalahkan pasukan bersenjata yang paling tangguh? Allah menunjukkan bahwa Dia tidak membutuhkan pasukan perkasa untuk menolong hamba-Nya. Dia mampu menggunakan apa saja dan siapa saja sesuai kehendaknya. Ini adalah pengingat bagi kita untuk tidak pernah meremehkan hal-hal kecil. Karena di tangan Allah, hal kecil bisa menjadi penyebab keajaiban besar. Kisah ini juga merupakan monumen abadi tentang persahabatan sejati dan pengorbanan karena iman. Kesetiaan Abu Bakar, yang siap menjadi tameng hidup, menahan sengatan berbisa, dan menyerahkan seluruh hartanya untuk perjuangan, adalah standar tertinggi dari cinta seorang sahabat. Di sisi lain, ketenangan Nabi Muhammad di saat paling genting mengajarkan kita bahwa sumber kekuatan seorang mukmin adalah keyakinannya bahwa Allah selalu bersamanya. Kalimat, "Jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita," bukan sekadar kata-kata penenang, melainkan sebuah deklarasi iman yang mampu mengubah ketakutan menjadi ketenangan. Pada akhirnya, Gua Sur adalah simbol bahwa dalam situasi segelap dan sesempit apapun, akan selalu ada jalan keluar bagi mereka yang beriman. Ketika semua pintu dunia seolah tertutup, pintu langit akan selalu terbuka lebar. Kisah ini mengajak kita untuk memperkuat keyakinan bahwa tidak ada satupun kekuatan di muka bumi yang dapat mencelakai seseorang jika Allah berkehendak melindunginya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan jika Allah telah menetapkan takdirnya. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.